Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Truk box bermuatan ikan laut terperosok hingga menancap di siring jalan lintas timur Sumatera Mesuji. Sopir truk tewas. Pencuri motor bermodus membuang jejak dengan meninggalkan sendal jepit di Bandar Lampung ditembak kakinya. Bapak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Nirjani. Murid SMP dan SMA Pematang Sawah Tanggamus bertaruh nyawa melewati jembatan gantung yang rusak parah menuju sekolah. Truk box bermuatan ikan laut terguling akibat terperosok di siring pinggir jalan lintas timur Sumatera, kilometer 190, Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang Mesuji pada Rabu pagi. Warga dan petugas kesulitan mengevakuasi pengemudi truk akibat bagian depan truk menancap ke tanah pinggir siring. Evakuasi pengemudi truk melibatkan mobil derek, kendaraan alat berat sopel, dan banyak warga. Evakuasi diawali dengan mendirikan truk dan menarik mundur truk. Dalam kecelakaan tersebut, pengemudi truk bernama Ahmad Suhaya meninggal dunia di lokasi kecelakaan, sedangkan kondekturnya selamat. Kondektur truk menyatakan kecelakaan terjadi saat kendaraannya sedang melaju dari Jakarta menuju Sumatera Utara. Namun kondektur tidak tahu penyebab kecelakaan sebab ia sedang tidur. Lama gitu, saya tersentak terbangun. Kenapa gitu? Tiba-tiba mobil oleng tumbang, langsung udah masuk. Mobil itu dari arah mana Pak? Dari Jawa ke Sumatera. Itu kejadian jam berapa tadi Pak? Saya nggak bisa pastikan Pak. Tingkat tuh gimana tuh? Kemungkinan lah, nggak bisa saya pastikan karena saya nggak tahu kan yang jelasnya. Saya lihat dia udah nggak ada bergerak. Hasil penyelidikan sementara polisi, penyebab kecelakaan diduga sopir mengantuk. Mobil kehilangan kendali saat melewati jalan menikung. Begitu kami ke TKP, supir dalam keadaan terjepit di lokasi karena tertimpa kendaraan. Pada saat evakuasi, korban supir sudah tidak bernyawa lagi dan sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Baik, di dalam kemudi tersebut ada berapa orang dah? Berdasarkan kita di TKP, penumpang ada satu, berikut supir, penumpang sendiri dalam keadaan sehat walafiat, hanya luka ringan. Jenazah sopir truk dibawa ke Puskesmas Simpang Pematang Mesuji untuk divisum dan menunggu dijemput keluarganya. Kecelakaan sempat menyebabkan lalu lintas macet sepanjang 2 km. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Seorang sopir tronton meninggal di dalam mobilnya saat beristirahat di halaman rumah makan Jalan Lintas Timur, Desa Sukamakmur, Register 45 Mesuji, Rabu siang. Jenazah pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah makan yang mencurigai korban sejak malam tidak kunjung keluar dari kendaraannya. Korban meninggal saat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Sumatera Barat. Ia menyupir sendirian tanpa didampingi kondektur. Menurut pemilik rumah makan, korban tiba di rumah makan pada Selasa malam dan sempat mengeluhkan sakit demam dan sesak nafas. Setelah membeli air mineral, korban kemudian berpamitan beristirahat di dalam mobilnya. Namun hingga siang korban tidak keluar dari mobil. Setelah dilihat, korban sudah meninggal dunia di dalam mobilnya. Orang itu mampir ke sini, ini kan rumah makan Pinang Beleri, ya kan? Sampai sini dia turun mobil, terus bilang begini, katanya
kok sesak napasku yuk katanya. Terus kenapa? Aku bilang kemarin sesak napas enggak katanya. Aku demam udah 1 minggu ini katanya. Jadi udah makan obat. Obat ada tapi aku buang katanya. Kok dibuang? Aku bilang kan lagi sakit. Minta aku air minum aja lah yuk katanya. Aku kasih air minum aku besar. Nah, itu aja. Izin, kalau yang meninggal siapa namanya, Bu? Yang supir ini, Bu Haji? Nggak tahu namanya. Nggak tahu. Mobil itu dari arah mana ke mana? Dari arah Jakarta mau ke Padang. Dari arah Jakarta menuju Padang. Apakah jenazah sekarang udah bawa ke rumah sakit, Bu? Udah tahu. Bawa supir nggak dia, Bu? Enggak ya? Enggak, dia sopir sendiri. Ada pemiliknya. Baik. Hasil penyelidikan polisi, korban berinisial AY warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Polisi menyatakan korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Yang dimana korban berinisial AY yang beralamat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Memang malam sebelumnya dia mengeluhkan sakit kepada pemilik warung. Setelah itu pada pagi harinya pemilik warung berniat ingin membuka tokonya, melihat posisi korban yang berada di mobil truk ketika kacanya digedor itu tidak ada respon. Untuk barang-barang bukti yang kita amankan itu ada handphone, uang tunai, serta obat-obatan yang sudah kita amankan. Tronton korban masih terparkir di halaman rumah makan tempat korban meninggal dunia dan sudah dipasang garis polisi. Jenazah korban dibawa ke Puskesmas Simpang Pematang, Mesuji, menunggu diambil keluarganya. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Jadi sopir nih, bayangin. Tersangka mencuri motor bernama Jahroni. Untuk sementara harus menggunakan bantuan kursi roda untuk berjalan akibat kakinya ditembak timbus Serpolsek Pancang, Bandar Lampung. Ia berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Katibung, Lampung Selatan. Tersangka terlibat pencurian sepeda motor di 4 lokasi di Pancang, Bandar Lampung. Modus tersangka masuk membobol rumah korban dan mencari kunci kontak motor korban. Uniknya saat mencuri, tersangka selalu meninggalkan sendal jepit di rumah korban untuk mengacaukan jejaknya yang bertujuan supaya korban mengira pencurian dilakukan oleh orang dekat. Nyongkel jendela, kemudian masuk ke rumah dengan meninggalkan sendal. Jadi masuk, sendal ditinggalkan biar tidak terdengar alasan meninggalkan sendal. Satu, yang kedua hanya dengan alasan bahwa biar tidak terdeteksi bahwa pelakunya bukan orang jauh, jadi biar dianggap bahwa pelakunya orang dekat. Kemudian setelah sampai masuk rumah, dia ini nyari kunci, jadi dia tidak menggunakan kunci letter T atau kunci lain, jadi mencari kunci motor yang ada di dalam rumah. Ketika sudah dapat kunci motor, baru motor itu dibawa keluar. Ini sendal yang ditinggalkan di semua TKP. 2 pasang sendal jepit milik tersangka yang ditinggalkan di rumah korban dan 1 unit motor hasil curian tersangka yang belum dijual disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kepemilikan senjata api ilegal, pencurian motor, dan peredaran narkoba masih mendominasi sebagai angka kejahatan tertinggi di Bandar Lampung. Terbukti dari banyaknya barang bukti senjata api, kunci T, dan narkoba oleh petugas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Rabu pagi. Total barang bukti yang dimusnahkan yakni 4 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan belasan amunisinya, 8 buah kunci T, serta lebih dari 200 gram sabu-sabu. Selain itu, sejumlah barang bukti lain seperti ponsel hingga ratusan botol minuman keras juga turut dimusnahkan. Seluruh barang bukti tersebut disita dari 203 perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sejak Mei hingga Agustus 2025. Sebagian tersangka telah divonis dan ada yang masih menjalani persidangan. Badan sudah kita lakukan, eksekusi biaya perkara sudah kita lakukan. Sekarang kalau amarnya adalah dimusnahkan, tentu seperti
kegiatan hari ini karena tidak semua juga barang bukti itu akan ada juga yang dikembalikan. Nah ini bagian dari pelaksanaan eksekusi menurut kepastian hukum terhadap penanganan perkara. Maka dari kira-kira di wilayah mana di Bandar Lampung yang dari hasil barang bukti di wilayah mana yang paling rentan dari kejahatan? Kita ini kan bagian Lampung yang dilintasi dalam rangka jalur Sumatera. Kalau narkoba jalur Aceh sampai ke tujuan Pulau Jawa itu melalui kita Jawa Barat. Pemusnahan barang bukti dihadiri Forkopimda Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung meminta masyarakat tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya, serta bergotong royong membantu menjaga keamanan yang dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pak Kajari ngajak kami dan di sini Pak Dandi, Pak PN, Pak Kapolres untuk pemusnahan tanda kutip barang-barang hasil kejahatan yang ada di Bandar Lampung. Alhamdulillah tadi sudah kita lihat berapa-berapanya, tadi secara seremonial kita sudah sama-sama lihat berapa-berapa yang kita hancurkan. Dan harapan Bu Neva, terutama orang tua, tolong diperhatikan anak-anak kita. Jangan karena dia diam di rumah, tapi kita lihat bahwa anak kita punya, tapi lihat perkembangan. Ditanyakan, diajak komunikasi yang baik untuk anak-anak kita. Kalau kita orang tua bisa memperhatikan, Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, narkoba dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan kimia pembersih lantai dan di blender, yang kemudian sampah cairannya dikubur. Lalu untuk barang bukti senjata api dan lainnya dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan gergaji mesin dan palu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.